Halo, sering banget kan kita tuh baru peduli soal hukum kalau masalahnya udah kejadian. Padahal keputusan-keputusan kecil yang kita buat sekarang itu bisa punya dampak hukum yang besar nanti. Nah, kali ini kita akan bedah satu insight penting dari teman-teman di akun edukasi hukum pojokhukum.id, yaitu soal kenapa sih sikap diam dan rasa nggak enakan itu justru bisa jadi gerbang masalah buat kita. Oke, kita mulai ya. Mungkin ini pertanyaannya agak nusuk sedikit. Kalau kita lagi merasa dirugikan, biasanya kan refleks pertama kita ya nyalahin orang lain. Tapi pernah nggak sih kepikiran, jangan-jangan pintu yang bikin kita rentan itu kita sendiri yang buka, tanpa kita sadari? Coba deh resapi kutipan ini. Banyak orang merasa dizolimi, padahal ia sendiri yang membuka pintunya. Maksudnya apa sih? Ini bukan soal nyalain korban ya, sama sekali bukan. Tapi ini ajakan buat kita ngaca. Pintu yang dimaksud di sini tuh seringnya adalah kebiasaan-kebiasaan kecil kita, yang selama ini kita anggap ya nggak apa-apa. Nah, ini dia nih salah satu pintu paling besar yang sering banget kita buka tanpa sadar. Kebiasaan jadi people pleaser atau budaya nggak enakan. Niatnya sih baik ya, pengen nyenengin orang lain. Tapi ternyata di baliknya ada bahaya yang ngumpet. Coba deh kita lihat polanya. Pertama, kita tuh terbiasa banget bilang iya. Ada teman minta tolong, iya. Ada tawaran yang sebenarnya kita ragu, setuju aja dulu. Kenapa? Ya karena nolak itu rasanya lebih susah. Terus kebiasaan ini lanjut. Saking seringnya bilang iya, kita jadi nggak nyaman banget buat bilang enggak. Rasanya tuh bersalah, takut bikin orang kecewa, atau khawatir ngerusak hubungan baik. Familiar kan? Dan puncaknya, ini nih yang paling krusial. Kita bahkan jadi segan buat sekedar nanya. Kita punya ragu, kita punya ganjalan di hati, tapi kita pilih diem. Hasilnya, kita baru sadar ada yang salah pas semuanya udah telanjur kejadian. Dan pola ini tuh bukan teori doang loh. Coba lihat beberapa contoh nyata ini. Jangan-jangan ada yang pernah ngalamin juga. Diminta jadi saksi, tapi nggak ngerti isinya apa. Disuruh urus sesuatu, tapi nggak tahu resikonya gimana. Atau yang paling sering, disuruh diam aja, padahal kita punya hak buat ngomong. Ini semua tuh jebakan dari sikap nggak enakan. Sekarang kita lihat dari sisi hukumnya. Banyak dari kita mikir kalau jadi orang pasif, diem, itu pilihan paling aman. Tapi ternyata di dunia hukum, pemikiran kayak gitu tuh bisa salah besar. Ini pertanyaan kuncinya. Di mata hukum, apa benar diam itu emas? Apa benar dengan kita cuma ngikutin alur aja, posisi kita dijamin bakal selalu aman? Jawabannya, ternyata diem itu nggak selalu aman, dan nurut juga nggak selalu benar. Yang paling harus kita waspadai adalah ada hak-hak hukum kita yang bisa hilang, bisa gugur, dianggap nggak ada, cuma gara-gara kita nggak pernah pakai hak itu. Padahal, ya, yang menarik, hukum kita itu sebenarnya udah nyiapin perlindungan. Contohnya nih, pasal 52 KUHP. Aturan ini tuh jelas banget ngasih hak ke tersangka atau terdakwa buat ngasih keterangan secara bebas. Haknya ada, disediain sama negara. Tapi sering banget nggak kepake. Kenapa? Ya karena takut, karena ada tekanan, atau karena nggak enakan? Terus gimana dong seharusnya kita mandang hukum? Mungkin bukan sebagai senjata buat nyerang orang, tapi sebagai tameng? Yuk kita coba lihat dari sudut pandang yang beda. Nah, ini intinya. Paham hukum tuh bukan biar kita jadi galak ke semua orang. Justru kebalikannya. Hukum itu ngasih kita pagar yang jelas, ngasih kita ruang aman, biar kita nggak terus-terusan dirugiin. Ini tuh soal ngelindungin diri sendiri. Oke, dengan cara pandang baru ini, yuk kita balik lagi ke pertanyaan awal. Kalau hukum itu adalah pagar pengaman kita, terus sumber bahayanya datang dari mana dong? Ternyata, seringkali yang paling bahaya itu bukan orang lain, bukan niat jahat mereka. Tapi kebiasaan kita sendiri yang selalu ngalah, yang selalu bilang iya, yang enggan bilang enggak. Kebiasaan inilah pintu yang kita buka lebar-lebar dengan tangan kita sendiri. Jadi, ya inilah tujuannya. Belajar hukum itu bukan buat gagah-gagahan, bukan buat pamer. Tujuannya tuh lebih mendasar dari itu. Supaya kita tahu kapan waktunya kita harus bicara dan kapan kita harus pakai hak kita buat melindungi diri. Nah, sebelum kita tutup, coba deh jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih kamu ada di posisi yang aduh nggak enak banget, tapi ya udah deh terpaksa ikutin aja? Saat hati kecil kamu sebenarnya pengen nolak, tapi situasinya bikin kamu terpaksa setuju? Momen-momen itulah inti dari semua yang kita bahas hari ini. Ingat selalu pesan dari pojokhukum.id. Kalau ragu, cek hukumnya dulu.